Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Raden Maulana Ma'dum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang adalah anggota Wali Songo yang letak makam aslinya masih menjadi misteri hingga saat ini. Di antara 9 wali yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, ada satu sosok yang dikabarkan memiliki karomah berupa kemampuan mengendalikan air dari suatu daerah. Ia adalah Sunan Bonang. Ya, anggota Wali Songo yang merupakan putra Sunan Ampel ini mampu membuat sebagian daerah di sepanjang aliran Sungai Berantas kekeringan air, dan sebagian yang lain menjadi banjir. Ia juga bisa mencari sumber air di tempat yang sulit air sekalipun. Tak hanya itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai sosok yang sangat menguasai ilmu fikih, tasawuf, usuluddin, arsitektur, seni, sastra, dan ilmu silat tingkat tinggi. Bahkan kabarnya ia dapat mengalahkan Nyai Pluncing, sosok penerus ajaran ilmu hitam calon arang. Sunan Bonang lahir dengan nama Raden Maulana Ma'dum Ibrahim pada tahun 1465. Ia juga dikenal dengan nama Bong Ang. Nama Bong mengikuti marga ayahnya, Bong Suiho alias Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Ibu Raden Maulana Ma'dum Ibrahim bernama Dewi Condrowati atau lebih dikenal dengan nama Nyi Ageng Manila. Kakeknya dari pihak Sunan Ampel adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, sedangkan kakeknya dari pihak Dewi Condrowati adalah Aryo Tejo, Adipati Tuban. Raden Maulana memiliki adik bernama Raden Kosim yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Derajat. Jika diurutkan, keturunannya dari pihak ayah bisa sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sejak kecil, Raden Maulana Ma'dum Ibrahim sudah memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya, Sunan Ampel. Ia belajar bersama murid-murid ayahnya yang lain, seperti Raden Patah, Raden Kusen, dan Sunan Giri. Saat beranjak remaja, ia merantau ke negeri Pasai atau Aceh dan memperdalam agama Islam di sana. Di Pasai, Raden Maulana Ma'dum Ibrahim menjadi murid Syekh Maulana Ishaq. Selesai menimba ilmu di Pasai, Sunan Ampel memerintahkannya untuk pulang dan berdakwah di daerah Tuban dan sekitarnya. Raden Maulana Ma'dum Ibrahim menikah dengan seorang wanita bernama Dewi Hirah. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai seorang putri dan 2 orang putra. Ketiganya adalah Dewi Rohil, Jayang Katon, dan Jayang Rono. Dewi Hirah juga bukan orang sembarangan. Istri Raden Maulana tersebut merupakan putri dari Raden Jakanda, atau juga dikenal dengan nama Sunan Bangkalan, dari pernikahan dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub. Raden Jakanda mendapat julukan Sunan Bangkalan, memusatkan dakwah di daerah Bangkalan, Madura. Meski bermukim di Madura, mertua Raden Maulana itu sebenarnya merupakan ulama keturunan kerajaan Pajajaran. Wali Songo terkenal berkat dakwahnya yang mampu menarik semua golongan, sehingga masyarakat Jawa yang tadinya banyak menganut Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme jadi tertarik dengan Islam. Namun, ternyata dalam babat Daha Kediri, Sunan Bonang dikisahkan pernah menggunakan cara yang keras dalam berdakwah. Namun, hal tersebut terjadi sebelum ia memutuskan untuk berdakwah dengan media seni. Pada suatu hari, Sunan Bonang bersama para pengikutnya melakukan perjalanan ke Kediri. Setibanya di daerah aliran Sungai Berantas, ia mengetahui bahwa masyarakat setempat masih belum memeluk Islam. Ketika mendapati ada banyak arca yang diberi sesaji di desa tersebut, ia pun menghancurkan arca-arca tersebut. Ia tak ingin masyarakat menyembah arca yang tak memiliki kekuatan apa-apa. Tak hanya itu, ia juga mengubah aliran Sungai Berantas sehingga sebagian daerahnya terkena banjir dan sebagian lainnya mengalami kekeringan. Kutukan dari sang Sunan ini disebabkan karena ia kesal dengan sikap salah satu penduduk desa. Kala itu ia memerintahkan pengikutnya meminta air pada penduduk untuk berwudu. Namun saat sang pengikut meminta air pada seorang gadis,
gadis itu malah bersikap kasar dan mengatakan, "Kamu baru saja lewat sungai, mengapa minta air simpanan? Di sini tidak ada orang yang menyimpan air, kecuali air seniku ini, sebagai simpanan yang jernih, bila kamu mau meminumnya." Saking kesalnya, saat itu juga ia mengutuk gadis-gadis desa tersebut agar tak mendapatkan jodoh sebelum usianya tua. Begitu juga dengan kaum perjakanya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak akan menikah sebelum menjadi perjaka tua. Di daerah itu, Sunan Bonang mendapatkan perlawanan keras dari dua tokoh. Keduanya bernama Ki Butolocaya dan Nyai Plencing, yang menganut Bhairawa Tantra atau penganut ajaran Tantra yang menyimpang. Dalam melawan Sunan Bonang, Butolocaya dan Nyai Plencing sampai mengerahkan jin dan setan yang tidak terkira banyaknya. Namun mereka berdua beserta pasukan jin kalah dari Sunan Bonang yang ilmunya lebih tinggi.